Ada banyak perubahan sistem algoritma Facebook yang terbaru, guys. Nah, apa saja perubahan-perubahan sistem algoritma di Facebook 2025 setelah pembaruan fitur monetisasi konten ini? Simak ya, agar teman-teman tahu apa saja perubahan dan apa strategi kalian untuk menangani perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Tutor 186 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya, amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sistem algoritma Facebook yang terbaru. Karena sudah banyak banget perubahan-perubahan di Facebook ini, termasuk sistem algoritmanya. Algoritma Facebook yang terbaru saat ini itu lebih fleksibel, gampang berubah-ubah, tidak pasti, dan semua konten yang pernah FYP, durasi FYP itu hanya singkat, ya, lebih singkat dari biasanya. Biasanya dulu kan sampai 24 jam, mungkin saat ini nggak sampai 24 jam. Karena apa? Sistem algoritma Facebook saat ini itu menggabungkan sistem AI-nya. Apa yang paling banyak dicari di AI, yaitu yang akan FYP di Facebook saat ini. Algoritma Facebook juga mengikuti skor ya. Jadi setiap konten yang kita posting di Facebook itu ada skornya. Semakin tinggi interaksi, skor meningkat nilainya. Terus kemudian semakin tinggi pencarian tentang video kita di Facebook, itu skornya juga meningkat. Jadi kalau skor konten kita itu tinggi, maka Facebook akan terus mendorong konten kita menjadi FYP. Terus kemudian berdasarkan prediksi dan peringkat konten. Semakin tinggi pencarian, semakin tinggi interaksi engagement-nya, terus kemudian minat penontonnya, itu juga akan mendorong konten kalian akan direkomendasikan oleh Facebook. Agar nanti teman-teman bisa memahami secara detail, nah, teman-teman simak ini ya. Untuk memahami algoritma yang terbaru di tahun 2025 ini, teman-teman harus perhatikan yang pertama nih. Sistem algoritma terbaru menggunakan teknologi AI seperti yang sudah saya katakan tadi, menentukan konten apa yang akan ditampilkan kepada pengguna. Berikut beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang algoritma Facebook. Yang pertama, cara kerja algoritma. Algoritma Facebook bekerja dengan 4 langkah utama. Yang pertama, inventaris konten. Mengumpulkan semua konten yang berpotensi muncul di beranda pengguna. Analisis sinyal, menganalisis ribuan sinyal untuk menentukan relevansi setiap konten. Terus kemudian yang berikutnya, prediksi dan peringkat konten, membuat prediksi tentang konten mana yang paling mungkin menarik perhatian pengguna dan memberi skor relevansi. Terus kemudian relevansi menampilkan konten dengan skor tertinggi di urutan teratas pada pengguna. Terus kemudian di bawahnya perubahan algoritma 2025. Nah, ini teman-teman harus tahu ini ya. Beberapa perubahan signifikan pada algoritma Facebook 2025 antara lain, yang pertama berfokus pada interaksi asli. Makanya banyak banget kinerja video kita itu interaksinya banyak yang nggak dihitung oleh pihak Facebook, akhirnya dolarnya 0 gitu ya. Ini artinya prioritaskan pada postingan yang mengundang percakapan dan interaksi bermakna. Makanya sekarang itu banyak banget postingan-postingan yang memancing interaksi ya. Terus kemudian ada judul baru tahu caranya ini ya gitu. Andaikan dari dulu saya tahu caranya ini gitu. Mungkin sekarang, nah itu adalah postingan yang memancing interaksi teman-teman. Terus kemudian relevan skor semakin kritis. Setiap postingan akan dinilai berdasarkan skor relevansi untuk menentukan posisi di feed. Jadi setiap konten yang kita posting itu Facebook memberikan skor konten mana yang paling banyak interaksinya, paling banyak tayangannya, itu nanti akan dikasih skor tinggi oleh pihak Facebook. Terus kemudian rekomendasi berbasis AI ya. Meta mengandalkan lebih dari 100 model prediksi untuk memberikan rekomendasi konten yang semakin profesional. Ragam format konten. Feed Facebook akan menampilkan lebih banyak variasi konten seperti reel dan konten berbasis AR. Maksudnya itu di beranda Facebook itu akan selalu memunculkan berbagai format konten seperti postingan gambar, video, foto, reel, cerita, dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk mengoptimalkan dan mengikuti tren perubahan algoritma ini, teman-teman harus mengikuti ini teman-teman, tips mengoptimalkan konten. Untuk meningkatkan jangkauan konten kamu bisa melakukan beberapa hal seperti yang pertama, fokus pada interaksi bermakna ya. Jadi lebih banyak berinteraksi di postingan kita sendiri. Gunakan pertanyaan yang mendorong audiens berkomentar dan membuat polling atau survei. Terus kemudian yang kedua, gunakan video pendek. Buat video pendek dengan durasi 15-60 detik dan gunakan teks dan subtitle. Ya, transkripsinya itu harus diaktifkan. Terus kemudian posting secara konsisten. Nah, untuk posting secara konsisten ini minimal 3-5 kali seminggu.
dan gunakan Facebook Insight untuk mengetahui waktu terbaik untuk memposting konten. Ya, jadi di sini Facebook hanya menyarankan membuat postingan 3 sampai 5 kali seminggu. Optimalkan konten dengan SEO, gunakan kata kunci relevan dan judul dan deskripsi postingan, serta gunakan hashtag yang sesuai dengan konten kalian. Jadi seperti itu untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila nanti masih ada pertanyaan seputar algoritma Facebook yang terbaru, teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor 186 ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.